Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, kali ini kita akan bahas efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar ya yang tentang lembaga penunjangnya, yang berupa notaris, terus kemudian wasa perantara pedagang efek, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang efek yang diperdagangkannya. Ya, sebelum kita mulai kelasnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, tolong Laura untuk pimpin doanya. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Laura. Itu di sini Ibu akan membahas 3 instrumen, yaitu fixed income, saham, dan reksadana. Nah, fixed income itu yaitu obligasi. Nah, di sini ada yang tahu obligasi itu apa? Surat utang, Surat Bu. utang. Nah, betul. Kalian udah belajar ya? Pinter. Iya, Bu. Belajar tadi Nah, malam. bagus-bagus. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas obligasi berdasarkan penerbit. Nah, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu government bond. Yang kedua corporate bond dan foreign bond. Dan terakhir itu ada Eurobond. Nah, obligasi pemerintah ini dia diterbitkan untuk mendanai proyek pemerintah. Dan biasanya diterbitkan dalam rupiah dan tercatat di bursa efek. Nah, kemudian obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan swasta. Dan foreign bond itu diterbitkan oleh badan hukum asing di pasar domestik. Contohnya, Bank BNI itu bisa menerbitkan obligasi di Amerika dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk mata uang lainnya. Nah, kemudian ada Eurobond. Nah, Eurobond ini didenominasikan dalam mata uang dolar atau mata uang lain dan dijual di luar negara, bukan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis saham. Itu ada common stock sama preferred stock. Kalau common stock itu dia punya hak klaim yang terakhir ketika dilikuidasi. Kemudian dividen common stock itu bisa mendapatkan dividen kalau misalnya memperoleh laba. Nah, tapi kalau misalnya saham preferen itu dividennya dalam jumlah tetap. Nah, kemudian hak klaimnya itu sebelum pemegang common stock karena kan saham preferen itu saham istimewa yang didahulukan. Nah, dia juga bisa dikonversi ke common stock. Nah, kemudian kita akan membahas reksadana. Nah, reksadana, ada yang tahu reksadana itu apa? Tahu tapi lupa, Bu. Ya, nih, reksadana itu adalah wadah yang menghimpun dana atau modal dari masyarakat kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi berupa portofolio. Nah, uh, kemudian ini ada 4 jenis reksadana, yaitu ada reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Nah, kalau reksadana saham itu minimal 80% isinya itu adalah efek yang bersifat ekuitas, yaitu saham. Investasinya juga lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian isinya itu campuran efek yang bersifat ekuitas. Kalau reksadana campuran itu ekuitas, utang, dan pasar uang karena dia dicampurkan. Nah, investasinya itu untuk 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian ada reksadana pendapatan tetap. Pendapatan tetap di sini kan obligasi. Pasti yang paling besar proporsinya itu adalah obligasi, yaitu 80%. Dan investasinya itu yaitu 1 sampai 3 tahun. Nah, kemudian ada reksadana pasar uang. Nah, pasar uang berarti yang paling dominan itu berarti apa? Portofolionya yang paling dominan. Itu efeknya yang ada di Halo anak-anak. Ya, Bu. Iya, Nah, Bu. apa?
Ada di mana, Bu? Ada di pasar uang. Nah, Oh, di gitu. sini yaitu deposito, Iya, Bu, di pasar obligasi uang. jangka pendek, dan investasinya itu untuk kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian ada eh, nah, ini untuk kalau misalnya kalian mau berinvestasi eh, di pasar modal, yaitu ada buka rekening efek di perusahaan sekuritas, kemudian tentuin nominal yang akan disisihkan untuk nabung saham, kemudian tentukan saham yang ingin ditabung, mulai nabung saham, kemudian kita praktikkan. Sudah masuk belum layarnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Nah, ini contoh dari aplikasi sekuritas yang nanti kalian investasi nih. Yang mau investasi, kalian bisa beli saham di sini. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar kan tentang indeks yang ada di indeks efek yang ada di pasar modal. Nah, ada composite yaitu IHSG yang pertemuan sebelumnya kita udah bahas ya. Terus ada LQ45, Jakarta Islamic Index dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian mau beli suatu perusahaan, jadi di sini ada banyak perusahaan nih. Nah, dan itu dia terus bergerak terus tiap detiknya. Nah, ada yang belum mengerti? Itu cara ngebacanya gimana ya, Bu? Cara ngebaca yang mana, Norma? Itu yang Ibu tampilin. Oh, yang ini ya. Cara ngebacanya. Kalau misalnya indeks. Nah, di sini kan kalian ngelihat ada warna hijau-hijau ya. Nah, ini tandanya itu lagi mengalami kenaikan semua indeks. Nah, bisa dilihat ini indeksnya, harganya, composite itu 4.954. Nah, ini change-nya itu perubahan. Kenaikannya itu berapa? Yaitu sebesar segini, 39, sekian. Berubah terus kan? Nah, di sini persentase kenaikannya, yaitu 0,80%. Nah, kemudian ada volume. Volume ini ketika kalian beli saham, itu pasti misalnya 1 lot atau 2 lot kalian beli saham, itu masuknya ke volume. Nah, ini contoh dari uh, instrumen saham. Kalau obligasi, itu kita tinggal langsung beli ke perusahaan atau ke pemerintah. Kalau pemerintah diterbitkan oleh Kemenq atau Kementerian Keuangan. Nah, kalau saham seperti ini. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Norma. Kalau misalnya udah jelas, Ibu kasih kuis nih. Udah siap Aduh, belum? kuis. Kok kuis, Udah Bu? mengerti. Ini games aja sih. Tapi untuk mengukur pemahaman kalian. Nah, kita pakai coba buka buka aplikasi Kahoot atau bisa juga lewat websitenya. Sudah 4 orang ya. Nah, kita mulai aja ya. Yap. Sudah dimulai? Ya, Bu. Ya, Bu. Mulai aja. Saham adalah kira-kira siapa yang benar? Nama kamu. Waduh, mantap.
Ayo, mulai lagi. Dua soal terakhir. Wah, Lora udah pinter nih Lora. Next, ayo soal terakhir harus benar nih, gampang ya soalnya. Wah, ada 2 nih jawaban yang benar. Wah, Norma yang peringkat ketiga. Irma peringkat kedua. Siapa ini yang pertama? Asik, nama kamu. Nah, berhubung sudah mau kelar pelajarannya. Nah, Ibu ada tugas nih, tugas di classroom. Nah, kodenya kalian bisa kopas dan masukin ke classroom ya. Nah, bisa buka classroom-nya. Nah, Ibu sudah membuat ini tugas. Nah, kalian buat rangkuman pasar modal ya. Nah, cuman membuat rangkuman singkat saja yang tadi sudah Ibu paparkan, sudah Ibu jelaskan. Kalian setelah ini kita absen dulu. Nah, kalau yang belum menyalakan kameranya, tolong nyalakan ya anak-anak. Nah, Irma kemana? Sinyalnya jelek ya? Sinyalnya Irma jelek ya? Jelas, Bu. Oh iya, ya. Udah. Ya, kita Iya, absen Bu. aja. Sorry. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kita absen dulu ya. Ibu rasa kalian udah cukup mengerti ya materi tentang instrumen yang ada di pasar modal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas transaksi efek. Jadi kalian diharapkan untuk belajar ya sebelum memulai kelas. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang udah Ibu sharing ke kalian. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah.